Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustafa Kamal dengan NIM H251190574 akan membawakan materi mengenai manajemen mutu terpadu dengan mengambil topik cross-buy models dengan mereview jurnal yang berjudul Cost of Quality Models and Their Implementation in Manufacturing Firms yang ditulis oleh Vassiliadis dan Petropoulos, Avakumovic, dan Morles. Di sini dikatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas, organisasi harus memperhitungkan biaya yang terkait dengan pencapaian kualitas karena tujuan program peningkatan berkelanjutan. Tidak hanya untuk memenuhi persyaratan pelanggan, tetapi juga untuk melakukannya dengan biaya serendah mungkin. Ini hanya dapat diperoleh dengan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan untuk mencapai kualitas. Dan pengurangan biaya ini hanya mungkin jika mereka bisa mengidentifikasi dan diukur penyebabnya. Tujuannya adalah untuk memberikan survei artikel penelitian tentang topik cost of quality yang dengan tinjauan literaturnya adalah berfokus pada model cost of quality yang ada, yang secara singkat menyajikan parameter cost of quality yang umum dan indeks yang digunakan untuk memantau cost of quality. Dalam studi pustaka itu dibagi, model biaya kualitas dibagi menjadi 5. Dilihat dalam tabel 1, generic cost of quality models. Models yang pertama adalah PAV models atau Prevention of Pricer Failure. Cross-buy model. Yang ketiga, Opportunity or Intangible Cost model. Yang keempat, Process Cost model. Yang kelima adalah ABC models. Implementasinya, model cross-buy dalam menetapkan cost of quality dalam perusahaan manufaktur adalah cost of quality dinyatakan sebagai jumlah biaya kesesuaian, conformance, dan biaya ketidaksesuaian atau non-conformance yang digambarkan bahwa telah berhasil digunakan untuk program peningkatan kualitas di beberapa perusahaan. Contohnya adalah Solid State Circuit, suatu perusahaan produsen penghasil motherboard yang telah merancang metode baru untuk mengukur biaya yang sesuai dan tidak sesuai, dan penggunaan metode tersebut telah menyebabkan dapat diidentifikasinya penyebab kesalahan dan merancang cara untuk memperbaikinya. Yang kedua adalah Xerox, suatu perusahaan penghasil mesin fotokopi yang pertama menggunakan biaya peluang untuk menentukan cost of quality. Angka-angka biaya kualitas termasuk pencegahan, penilaian, biaya kegagalan internal dan eksternal, serta biaya peluang yang hilang. Nah, dalam kesimpulannya, dinyatakan bahwa Solid State Circuit berhasil menggunakan suatu metode baru untuk mengukur biaya yang sesuai dan tidak sesuai, dan menggunakan metode tersebut untuk dapat menghasilkan suatu identifikasi penyebab kesalahan dan merancang cara untuk memperbaikinya untuk meningkatkan produktivitasnya. Perusahaan Xerox adalah perusahaan yang pertama menggunakan biaya peluang untuk menentukan cost of quality, yang angka-angka biaya kualitasnya termasuk pencegahan, penilaian biaya kegagalan internal, eksternal, dan biaya peluang yang hilang. Review jurnal yang kedua, saya mengambil judul adalah Managing Cost of Quality, Insight into Industry Practice, yang ditulis oleh Shivarova dan Thompson pada tahun 2006. Penulis menyatakan bahwa peningkatan kualitas dianggap oleh banyak orang sebagai cara terbaik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas. Identifikasi ini secara tidak langsung adalah karena tidak ada kesepakatan umum tentang definisi luas tunggal dan biaya kualitas. Namun menurut Dell dan Planck tahun 1995, bahwa biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan dalam desain, implementasi, operasi, dan pemeliharaan sistem manajemen mutu, biaya sumber daya yang berkomitmen untuk peningkatan berkelanjutan, biaya dari kegagalan sistem, produk, dan layanan, serta semua biaya yang diperlukan, aktivitas yang tidak bernilai tambah yang diperlukan untuk mencapai suatu produk. Metode analisis yang digunakan adalah dilakukan pada 4 perusahaan
Namun, penelitian ini untuk menjaga kerahasiaan nama perusahaan itu menyebutnya sebagai perusahaan A, B, C, dan D. Dan metode yang digunakan adalah benchmarking. Hasil analisisnya didapat bahwa perusahaan A adalah suatu perusahaan telekomunikasi yang telah berhasil menggunakan metodologi cost of quality yang serta menyatakan penghematan dalam biaya kualitas, memiliki peningkatan kualitas di setiap bagian dari proses mereka, dan mencapai target peningkatan yang agresif dan kepuasan pelanggan semakin meningkat. Perusahaan B adalah suatu perusahaan mikroelektronika multinasional yang selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas. Tapi perusahaan B tidak mengukur atau membuat laporan atau memetakan cost of quality. Tapi namun demikian, hal ini bisa mengurangi biaya karena kualitas yang buruk melalui kegiatan peningkatan yang berkelanjutan. Dan pada perusahaan C, suatu perusahaan industri kedirgantaraan yang menekankan produk dengan cacat hampir nol atau zero defect dan memiliki 4 peringkat kualitas utama yang mengukur ketidaksesuaian. Dalam hal ini adalah memo, pengerjaan ulang, dan lain-lain. Terus biaya non-kualitas mereka dikurangi secara sistematis melalui inisiatif seluruh perusahaan berdasarkan peningkatan berkelanjutan, menggunakan sistem teknologi informasi yang canggih untuk melacak kualitas. Perusahaan D adalah produsen produk rumahan dan telah menetapkan tingkat kualitasnya pada tingkat garansi tetap dan berupaya mengoptimalkan upaya kualitasnya untuk mencapai target ini. Tetapi pada saat pengukuran benchmarking, perusahaan ini tidak mengukur cost of quality, tetapi strateginya adalah untuk secara langsung menekan biaya kegagalan dalam upaya untuk menurunkannya, untuk berinvestasi dalam kegiatan pencegahan yang tepat untuk menghasilkan perbaikan, mengurangi biaya penilaian sesuai dengan hasil yang dicapai, dan terus mengevaluasi dan mengarahkan upaya pencegahan untuk mendapat perbaikan lebih lanjut. Jadi kesimpulannya, keempat perusahaan yang berpartisipasi dalam sesi benchmarking pada biaya kualitas memiliki inisiatif kualitas sistematif dan telah berhasil meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya ketidaksesuaian atau non-conformance. Namun, satu-satunya perusahaan yang mengukur biaya kualitas dan menggunakan model cost of quality yang diinformalkan adalah perusahaan A. Sementara perusahaan B dan C hanya berfokus pada upaya kualitas mereka semata-mata pada peningkatan kualitas berkelanjutan. Dan untuk perusahaan D, pada titik ini mulai menggunakan alat-alat pengukuran kualitas untuk membantu menyeimbangkan biaya kualitasnya dan membangun tingkat upaya optimal untuk mencapai kualitas. Sehingga keseluruhannya adalah program cost of quality harus menjadi bagian dari program manajemen kualitas apapun. Metodologinya tidak kompleks dan didokumentasikan dengan baik. Program cost of quality menyediakan metode yang baik dan untuk identifikasi dan untuk pengukuran biaya kualitas. Dan ini memungkinkan tindakan yang ditargetkan untuk mengurangi cost of quality. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.